Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Putri Larasati, tutor PKBM Permata Aira Kundur yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 393, Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Di sini saya mengikuti apresiasi GTK, kategori GTK transformatif dengan konten karya inovasi pembelajaran dengan judul Belajar Bahasa Indonesia Menyenangkan Menggunakan Metode Deep Learning, berbantuan media konvensional, game tebak gambar, materi teks deskripsi. Sahabat GTK, di sini saya selaku tutor sangat memahami bagaimana kondisi warga belajar di PKBM Permata Aira Kundur. Sehingga dalam proses belajar mengajar, tentunya saya harus memberikan perubahan kreativitas dan mengikuti pembaruan kurikulum serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi warga belajar di PKBM Permata Aira Kundur. PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu pendidikan non formal yang memberikan akses pembelajaran kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya batasan usia, serta menawarkan waktu pembelajaran yang lebih fleksibel, sehingga hal ini bisa mengakomodasi antara kebutuhan dan kesibukan warga belajar tersebut. Nah, salah satu karakteristik tadi itu menjadi salah satu tantangan bagi saya untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang tidak hanya efektif, melainkan bisa meningkatkan minat serta keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, situasi warga belajar di PKBM Permata Aira Kundur, khususnya yang mengambil program paket B, itu diantaranya yang pertama rata-rata merupakan anak pondok. Jadi tidak memungkinkan proses pembelajaran itu menggunakan gadget. Kemudian yang kedua, itu warga belajarnya berlatar belakang pekerja buruh, bapak-bapak, kemudian ada ibu rumah tangga, kemudian ada anak-anak yang putus sekolah. Jadi memang dengan latar belakang yang beragam itu juga menjadi salah satu tantangan bagi saya bagaimana memberikan pembelajaran yang bisa diterima di semua kalangan begitu. Kemudian situasi selanjutnya, situasi yang paling emergensi di mana motivasi belajar warga belajar di PKBM Permata Aira Kundur itu sangat kurang, di mana mereka mengambil paket B ini hanyalah formalitas untuk kesetaraan saja, formalitas untuk mengambil ijazah kesetaraan saja. Jadi minat belajar mereka itu memang sangat minim. Jadi ini sebuah tantangan besar bagi saya untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang bisa mengubah atau setidaknya meningkatkan minat belajar mereka sedikit saja. Kemudian akhir itu waktu belajar yang sangat singkat, di mana frekuensi pertemuan pembelajaran di PKBM Permata Aira Kundur itu seminggu 2 kali. Nah, tutor itu perlu memaksimalkan setiap sesi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, PKBM Permata Aira Kundur itu belum sepenuhnya terfasilitasi dengan proyektor, sehingga ketika tutor menggunakan proyektor satu itu harus bergantian dengan tutor yang lainnya. Jadi tidak bisa bebarengan menggunakan satu proyektor, jadi harus bergantian. Berdasarkan situasi dan kondisi warga belajar di PKBM Permata Aira Kundur, itu menjadi tantangan yang harus saya hadapi untuk bagaimana cara saya menyikapi dengan adanya keragaman usia, kemudian latar belakang, kemudian motivasi belajar yang sangat sedikit, dan keterbatasan penggunaan media digital, serta keberagaman karakteristik warga belajar, itu saya harus menciptakan sebuah inovasi pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan minimnya penggunaan media digital. Nah, dengan latar belakang tadi, muncullah sebuah inovasi pembelajaran dengan judul Pembelajaran Bahasa Indonesia Mengasihkan Menggunakan Metode Deep Learning Berbantuan Media Konvensional, game tebak gambar, materi teks deskripsi. Sebelum saya menjelaskan media saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya menggunakan metode deep learning. Jadi metode deep learning ini adalah metode pembelajaran mendalam, di mana ada 3 poin utama dalam metode pembelajaran mendalam. Yang pertama itu adalah memberikan
pembelajaran berdiferensiasi atau memberikan perhatian pada kondisi atau kebutuhan warga belajar itu sendiri. Jadi saya melihat kondisi dan warga belajar yang tidak memungkinkan menggunakan media digital, sehingga saya memilih media konvensional untuk dijadikan media pembelajaran saya. Kemudian poin yang kedua dalam pembelajaran deep learning ini yaitu pembelajaran bermakna, di mana pembelajaran yang memberikan atau mengaitkan antara kondisi nyata dalam proses pembelajaran. Jadi saya di sini mengambil materi teks deskripsi dan dikaitkan dengan media pembelajaran konvensional, ini media tebak gambar, di mana media tebak gambar ini saya mengambil gambar-gambar fauna yang ini berupa hewan. Dan ini pernah dirasakan oleh seluruh kalangan warga belajar atau pernah dilihat oleh kalangan warga belajar. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir dalam pembelajaran deep learning itu pembelajaran menyenangkan, di mana memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran tebak gambar, dan ini berupa game, sehingga belajar itu tidak menonton hanya mendengarkan ceramah dari tutor, melainkan warga belajar juga ikut andil dalam proses pembelajaran sambil bermain, sehingga ada unsur yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, tidak membosankan. Begitu. Ini adalah bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Oke, paham ya pengertiannya? Pegang telinga, hidung, ikuti ketika ada kata-kata pegang. Jadi kalau ada kata-kata pegang jangan diikuti. Bulu hewan ini memiliki warna oranye, hitam, putih, bertaring, mempunyai cakar yang tajam. Harimau? Iya. Jadi mana apa tidak? Belakang gue apa? Oke, lanjut ibu ya. Ada siap bu? Hewan ini mempunyai cangkang, berlendir, matanya panjang ke atas. Nah, ayo bu. Cangkang, berlendir, tidak lambat, matanya panjang ke atas. Kalau pas ke belakang bu. Ayo, Naura. Oke, terakhir. Dia mempunyai belalai kuping besar, badannya besar. Ya, akhirnya. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Buku atau kertas itu baru menjadi teks deskripsi. Jadi yang kalian lakukan tadi adalah mendeskripsikan sebuah gambar. Udah bisa nih, udah bagus. Tapi ketika kalian ingin menuliskan teks deskripsi harus sesuai dengan tadi. Ada kaidahnya, ada apa? Miliki, walaupun kita ada di tempat itu secara langsung, ya kan? Tanpa teman-teman lihat kucing tadi, cuma membaca teksnya aja, teman-teman bisa kan merasakan kucing, keberadaan kucing itu ada di dekat kita, ya kan? Ya, itu teks deskripsi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pada penggunaan metode deep learning berbantuan media konvensional game tebak gambar pada materi teks deskripsi. Ini saya lakukan ketika proses pembelajaran telah usai. Saya lakukan dengan cara menanyakan kepada warga belajar bagaimana tanggapan mereka terhadap penggunaan media pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Nah, tanggapan mereka ini terbukti positif, di mana gambar ini membantu meningkatkan keterlibatan warga belajar yang rata-rata tingkatan usia yang berbeda. Kemudian, warga belajar cenderung aktif dan responsif terhadap media konvensional ini karena sudah familiar dan tidak bergantung pada media digital. Harapannya dengan video inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan ini bisa menginspirasi GTK lainnya untuk memberikan pembelajaran yang tidak hanya efektif, melainkan bisa meningkatkan ketertarikan serta keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada mereka.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sorbiansa, selaku Kepala PKBM Permata Aira Kondur, mendukung penuh kepada Ajeng Putri Larasati SPD. Salah satu tutor kami mengikuti program apresiasi GTK dalam kategori GTK transformatif dengan judul Belajar Bahasa Indonesia Menyenangkan Menggunakan Metode Deep Learning Berbantuan Media Konvensional Game Tebak Gambar. Saya sangat setuju dengan apa yang Ajeng ambil, karena metode itu sudah diterapkan ketika proses pembelajaran tutorial di PKBM kami. Jadi dengan metode tersebut sangat mendukung, sangat efektif untuk meningkatkan semangat belajar kepada warga belajar. PKBM Permata Aira Kondur, belajar tanpa batas. Terima kasih. Baik, saya Lisma Titania. Saya memberikan pendapat bahwa media yang digunakan tutor tersebut sangat bagus dan efektif dengan menggunakan metode media gambar. Media tersebut sangat menginspirasi para tutor-tutor di sini untuk membuat suasana pembelajaran yang lebih interaktif. Terima kasih. Nama saya Rini Anissa, saya murid PKBM dari paket B. Setelah belajar menggunakan media tebak gambar, saya lebih bisa memahami dan mencerna pembelajaran. Saya senang sekali bisa belajar menggunakan media tebak gambar. Pembelajaran ini sederhana, namun berdampak besar bagi saya. Saya jauh lebih antusias dalam belajar dan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan jauh lebih hidup. Sekian, terima kasih.